Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali ya dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini kita masih mempelajari kompetensi yang ke-13, yaitu tentang menganalisa pemasaran online. Ini pertemuan yang ketiga ya, atau pertemuan yang terakhir pada kompetensi 13 tersebut. Pada minggu yang ketiga ini kita akan membahas tentang menentukan pemasaran online. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan PPT selanjutnya. Cara memulai pemasaran online itu ada 3. Yang pertama adalah mengevaluasi sasaran yang terukur. Artinya, siapa saja yang menjadi sasaran dari produk-produk kita yang kita pasarkan melalui online. B. Membangun kehadiran online yang membantu mencapai tujuan. Anak-anak, ini maksudnya adalah aplikasi-aplikasi yang sudah ada yang bisa digunakan untuk pemasaran online, kita tingkatkan dan kita manfaatkan fasilitasnya dengan sebaik mungkin. C. Membuat situs e-commerce. Artinya, kita harus membuat situs-situs yang menguntungkan kita dalam memasarkan produk-produk kita. 2. Langkah pemasaran online dengan strategi internet marketing. 1. Kita harus memahami peran dan fungsi media digital atau media internet. 2. Memetakan segmen market bisnis. 3. Memilih media digital yang tepat. 4. Mulai menerapkan internet marketing yang baik. 5. Membuat dan mendistribusikan konten marketing. 6. Menggunakan iklan digital marketing. 7. Membangun database customer. Anak-anak, nanti kita akan jelaskan satu persatu dari langkah-langkah pemasaran online dengan strategi internet marketing ya. 1. Memahami peran dan fungsi media digital. Ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Kita bisa melakukan promosi online dengan melalui website. Adalah media halaman selain menyampaikan informasi, bisa digunakan untuk jual beli, memasarkan produk dan jasa. Website dibuat oleh sang pemilik dengan akses yang bebas untuk mendesain dan mengisi konten apa saja yang diperlukan. Kemudian marketplace, ini adalah situs yang disediakan sebagai tempat jual beli secara aman. Semua penjual bisa membuat toko online di marketplace. Dan pembeli juga bisa bebas melakukan transaksi dengan sistem yang ditentukan oleh pihak marketplace. Kemudian, toko online adalah website yang fungsinya lebih diutamakan sebagai toko yang memajang produk-produk secara online agar visitor bisa leluasa memilih dan melakukan order secara online. Ya, kita bisa melihat toko-toko online ya, bisa Shopee, kemudian OLX, Lazada, kemudian Tokopedia dan sebagainya ya. Yang keempat adalah sosial media. Media yang berkumpul, berinteraksi, bersosialisasi secara online, namun juga bisa digunakan sebagai akun bisnis. Artinya, akun-akun sosial media ini selain untuk bersosialisasi, juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan bisnis atau mempromosikan barang-barang dari produk-produk kita. 2. Memetakan segmen market bisnis Anda. Siapakah segmen market Anda? Kemudian apakah untuk pria atau wanita? Di usia berapa kita mempromosikan barang-barang tersebut ya? Kemudian apa kebiasaan media internet yang digunakan? Kemudian tinggalnya di mana? Apakah di pesisir ataukah di kota ataukah di desa? Nah, nanti kita harus mempunyai pemetaan dari market bisnis kita. Kemudian apakah remaja yang suka menggunakan sosial media? Kemudian atau para profesional yang suka membaca website, portal berita. Dengan pemetaan segmen market agar kegiatan pemasaran online lebih tepat sasaran dan mudah dalam mengelola media digital yang digunakan. 3. Memilih media digital yang tepat. Amatilah baik-baik media digital yang sering kita lihat. Masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan bisa dimanfaatkan untuk saling melengkapi satu sama lain dalam pemasaran online. 4. Menetapkan internet marketing dengan baik.
Contohnya menggunakan internet marketing secara gratis seperti jualan di Facebook, Instagram, OLX, Tokopedia, Bukalapak, forum di mana Anda bisa memasarkan produk secara online. Nah, jadi gunakanlah internet dengan sebaik-baiknya untuk mempromosikan barang-barang kita. 5. Membuat dan mendistribusikan konten marketing. Konten marketing selain bisa dinikmati juga bisa menimbulkan rasa ingin membeli, atau setidaknya dari konten tersebut audiens menjadi tahu apa sih produk yang dijual. Konten marketing bisa juga mempunyai nilai informasi, edukasi, dan daya tarik. Tergantung kita mau menggunakan yang mana untuk mengemas produk di dalam konten tersebut. Kemudian bisa dibagikan di Facebook, Instagram, blog, atau website, atau iklan. 6. Menggunakan iklan digital marketing. Digital marketing disebut juga internet marketing. Ini pengertiannya sama saja, yaitu memasarkan penggunaan media internet dan digital, termasuk di dalamnya adalah iklan. Tujuan iklan diantaranya adalah awareness atau memberitahu pada konsumen, interaksi edukasi agar konsumen Anda paham produk, dan juga sales, konversi konsumen membeli produk atau jasa. Ini artinya tujuan kita memasarkan produk-produk kita melalui digital marketing ini adalah untuk memberitahukan kepada konsumen, juga berinteraksi dan memberikan pendidikan kepada konsumen tentang produk-produk yang kita jual. 7. Membangun database customer. Ini penting sekali untuk mengumpulkan data dan sesekali memberikan sesuatu yang bernilai, misalkan melalui email, agar mereka mengingat bisnis kita. Ketika ada timing yang tepat, bisa jadi mereka akan membeli. Nah, artinya sesekali belilah hadiah atau door prize untuk konsumen kita yang setia atau pelanggan kita. Dengan demikian akan bisa memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen, dan mereka akan selalu membeli produk-produk kita. 3. Kesalahan pemasaran online yang harus dihindari. 1. Tidak memiliki rencana. Marketing membutuhkan perencanaan. Begitu juga dengan marketing melalui sosial media. Yang harus dipertimbangkan adalah apa tujuannya, kemudian ada enggak anggarannya, kemudian kebutuhan sumber daya, tindakan yang akan diambil, dan bagaimana mengukur hasil yang didapatkan. Jika tidak mempunyai rencana seperti itu, maka ini adalah kesalahan pemasaran online yang harus dihindari. Yang kedua adalah tidak memiliki konten berkualitas. Tidak hanya kuantitas atau banyaknya ya, melainkan juga harus memperhatikan kualitas atau isi konten untuk sosial media. Cari tahulah yang sedang terjadi, topik pembicaraan warganet atau netizen. Kemudian, apa saja yang ingin diketahui audiens mengenai brand kita. Tanpa informasi dan tampilan yang berkualitas, kita akan kehilangan follower. Konten yang berkualitas juga akan mendorong terjadinya interaksi dengan audiens. Kemudian, interaksi tersebut akan membangun hubungan yang baik antara audiens dan brand untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah kualitas-kualitas yang harus kita tingkatkan untuk mendapatkan simpati dari konsumen. Kalau ini tidak kita lakukan, maka kita akan ditinggalkan oleh konsumen atau pelanggan. 3. Salah menentukan target pemasaran. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah apa yang kita jadikan patokan keberhasilan pada sosial media marketing. Kemudian, apakah jumlah pengikut di sosial media, tingkat pertumbuhan bisnis. Seringkali pelaku bisnis menilai keberhasilan sosial media dari jumlah pengikutnya, seperti jumlah follower di Instagram atau jumlah fans di Facebook. Nah, anak-anak, ini adalah kalau kita salah menentukan target pemasaran, maka produk-produk kita tidak akan dilirik oleh konsumen. 4. Tidak membangun komunikasi. Sosial media adalah tempat orang bersosialisasi yang mengharuskan adanya interaksi atau komunikasi. Begitupun jika kita menggunakan sosial media sebagai sarana pemasaran.
Nah, ini artinya gunakanlah komunikasi yang baik dengan konsumen, berilah tanggapan yang baik, berilah pelayanan yang baik, komunikasi yang baik agar mereka merasa diperhatikan oleh kita dan mereka akan mempunyai kepercayaan terhadap produk-produk kita. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan terbangun komunikasi sehingga para pelanggan akan meninggalkan produk-produk kita dan akan berpindah ke produk yang lain dari perusahaan lain. 5. Hanya tentang bisnis Anda. Sosial media harus membentuk komunikasi dan keterkaitan dengan followernya. Tanpa disadari, ketika memutuskan untuk membuat sosial media untuk bisnis, terkadang kita hanya berbicara tentang diri sendiri atau hanya tentang bisnis kita, sehingga menghilangkan interaksi dengan orang lain. Ini artinya kalau kita egois hanya memasarkan produk-produk kita tanpa memberikan tanggapan dari setiap chat yang disampaikan oleh netizen, hari ini adalah salah ya. Maka berilah keseimbangan dalam berkomunikasi dengan konsumen. 6. Tidak memberikan informasi yang lengkap. Ketika membuat strategi pemasaran sosial media, jangan sampai lupa untuk mencantumkan informasi mengenai brand bisnis kita secara singkat dan tepat. Pengguna sosial media tidak akan bisa mengenal dan mau berhubungan dengan kita jika mereka tidak mengenal siapa kita. Artinya, gunakanlah informasi-informasi yang lengkap agar para konsumen mendapatkan informasi yang lengkap juga, sehingga mereka akan lebih dekat dan kenal dengan produk-produk kita. 7. Tidak berkomitmen jangka panjang. Artinya, banyak brand bisnis yang semangat menggunakan sosial media marketing namun hanya sesaat saja. Setelah 1 atau 2 bulan, halaman sosial media mereka kembali tidak aktif dan terlupakan. Nah, kalau hal ini terjadi, maka bisnis kita melalui sosial media harus memerlukan konsistensi dan dalam melakukannya. Kalau kita bosan dan mempunyai sifat yang malas untuk tidak aktif dalam sosial media dan mempromosikan produk-produk kita, maka orang atau konsumen juga akan melupakan kita. Untuk tugasnya, kalian bisa membaca di sini. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian putar-putar lagi videonya jika belum jelas ya. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan daring pada pagi hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.